Itu jadi gimana kita memperlakukan barang konsinyasi ya. Terus ini, dalam metode laba terpisah, seluruh pencatatan transaksi yang menghasilkan pendapatan dipisahkan dari penjualan barang konsinyasi. Jadi kalau metode laba terpisah, pendapatan terpisah dari penjualan. Dibuka halaman 6.4. Suara saya dengar nggak, Mbak? Oke. Halaman 6.4 ya. Termasuk contoh soal. Nih, contohnya PT Afiat yang memproduksi pakaian olahraga menitipkan barangnya ke toko Bergas. Transaksi selama tahun 2000X tampak sebagai berikut. Awal Januari mengirim 100 unit pakaian olahraga dengan beban pokok 5.000 dan diberi harga jual eceran 8.000. Berarti nantinya per unit pakaian dapat untung berapa? Kalau beban pokoknya 5.000 dijualnya 8.000 per unit barang, nantinya dapat berapa? Yuk. Oke. Dan nantinya dapat 3.000 ya. Terus ongkos kirim seluruhnya 250.000. Nah, ongkos kirim ini nanti tanggung jawabnya siapa, yo? Ongkos kirim menjadi tanggung jawab siapa? Oke. Ongkos kirim jadi tanggung jawabnya PT Afiat atau pengamanat. Terus halaman 65.5, biaya promosi, biaya penjualan, dan biaya penyimpanan yang sudah dikeluarkan oleh toko Bergas yang berhubungan dengan barang konsinyasi tersebut sebesar 350.000. Ini nanti jadi tanggung jawab siapa? Biaya promosi, biaya penjualan, dan biaya penyimpanan, tanggung jawabnya siapa? Ayo, tanggung jawabnya siapa? Biaya promosi, biaya penjualan. Pengamanat apa toko Bergas? Ayo, Mbak Supriyatin. Ya Allah, maaf ya, batuk-batuk. Oke. Jadi biaya-biaya ini, biaya promosi, penjualan, dan biaya penyimpanan nantinya jadi tanggung jawabnya pengamanat. Jadi ingat, pokoknya semua biaya yang timbul karena adanya penjualan barang konsinyasi itu jadi tanggung jawabnya pengamanat. Jadi misalnya ini pun dibayar oleh toko Bergas, nantinya diganti oleh PT Afiat. Ya, terus nanti yang C, komisi penjualan ditentukan sebesar 20% dan semua beban yang berhubungan dengan barang titipan tersebut ditanggung oleh PT Afiat. Ya kan, di sini dijelaskan lagi di soal. Walaupun nanti kalau nggak ada keterangan di soal misalnya jadi tanggung jawabnya siapa, pokoknya semua biaya yang timbul itu pasti tanggung jawabnya pengamanat ya. Tapi kalau ada gini kan dijelaskan lagi PT Afiat lebih jelas. Tapi kalau nggak ada tetap tanggung jawabnya pengamanat. Oke. Ya, nanti ditanggung oleh pengamanat. Jadi mau di soal nggak ada, berarti tetap tanggung jawabnya pengamanat.
Pada akhir tahun 2000X, toko bergas melaporkan bahwa semua pakaian olahraga tersebut berhasil dijualkan dan bersamaan dengan itu dikirimkan uang sejumlah 4 juta kepada PT Afiat. Oke, kita lihat jurnalnya ya. Pertama, pengiriman barang sebanyak 1000 unit. Ini jurnal yang dibuat oleh pengamanat. Nah, ingat kalau jurnalnya dibuat oleh pengamanat dan metode labanya laba terpisah, itu ada akun namanya konsinyasi keluar. Jangan lupa. Jadi ketika PT Pengamanat mencatat dan metodenya metode laba terpisah, itu ada akun namanya konsinyasi keluar. Kayak di sini yang nomor 1 itu konsinyasi keluar, pengiriman barang, terus kreditnya persediaan sebesar 5 juta. Kenapa kok 5 juta? 5 juta karena itu tadi 1000 unit dikalikan beban pokoknya 5.000, makanya 5 juta. Jadi debetnya konsinyasi keluar, pengiriman barang biasanya dikasih strip habis konsinyasi keluar itu. Konsinyasi keluar, strip pengiriman barang, terus kreditnya persediaan 5 juta. Oke. Oh iya. 100 apa 1000? Coba saya cek lagi. Ini iya 100 unit. Ya sudah, ngikutin jurnalnya aja ya, anggap aja 1000 unit. Oke. Berarti kalau 100 harusnya cuma 500.000. Ini ngikut ini aja deh biar lebih gampang. Ntar saya ngabsen Mbak Sandi dulu. Iya Mbak, terus suaranya krek-krek, suara saya kayak gila ya Allah. Lanjut ya. Jadi ingat, jangan lupa kalau ada pencatatan metode laba terpisah dan yang mencatat adalah pengamanat, ada akun namanya konsinyasi keluar. Sekarang lihat yang nomor 2, pembayaran ongkos kirim. Nih, kan juga ada namanya akun konsinyasi keluar. Konsinyasi keluar ongkos kirim itu didebet, terus kreditnya kas 250.000. Jadi PT ini kan soal PT Afiat yang masih bayar. Andai kata nanti PT Bergas yang bayar, tetap harus diganti oleh PT Afiat. Oke, dari nomor 1 sama nomor 2 paham kan? Masih gampang toh. Ongkos kirim pada kas, beda kata-kata konsinyasi keluar. Terus yang nomor 3 ya, biaya promosi penjualan ini nggak dibuat jurnal karena dilakukan oleh toko bergas nanti biasanya. Catatannya nanti. Kecuali kalau toko Afiat, PT Afiat yang bayar biaya ini baru dicatat konsinyasi keluar, biaya apa aja, biaya promosi, biaya penjualan, biaya penyimpanan sebesar 300 pada kas sebesar 350.000. Tapi berhubung ini toko bergas yang bayar, jadi nggak dicatat dulu. Terus yang keempat juga penjualan nggak dicatat karena kan yang menjual yang menjualkan toko bergas, jadi PT Afiat nggak mencatatnya dulu karena ini dipisahkan antara metode laba terpisah antara penjualan sama pendapatan, nanti pencatatnya beda. Terus yang kelima, pengiriman uang. Nah ini pengiriman uang dari PT Bergas tadi kan sebesar 4 juta. Ini jadi dia menerima kas pada konsinyasi keluar penjualan. Jadi kalau penjualan biasa kan kas pada penjualan ya kan, tapi karena ini konsinyasi dan metode laba terpisah, ada kata-kata konsinyasi keluar. Jadi kas pada konsinyasi keluar penjualan sebesar 4 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita melihat pencatatan penutupan bukunya,
dari transaksi 1 sampai 5 ada. Paham ya? Yang lain ada yang mau bertanya?